warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Pak Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal yang menjadi salah satu inisiator dari Rembuk Desa atau Gawe Rancage Pak Kades dan Pak Lurah. Tentunya Gawe Rancage Pak Kades dan Pak Lurah di bawah koordinator Pak Camat. Karena Pak Camat sekarang banyak ngeluh sama kepala desanya diacuhin. Nggak nurut katanya, karena tanda tangannya tidak berarti lagi. Menurut saya tidak usah ada kalimat tidak nurut, tidak usah ada kalimat diacuhin. Selama para camatnya bekerja untuk rakyat, kepala desa pasti nurut. Ya, terima kasih Pak. Yang saya hormati, ini senior saya, orang yang sudah malang melintang dalam dunia birokrasi dan politik, pernah jadi menteri, pernah menjadi wakil gubernur, kemudian pernah menjadi wali kota, dan sekarang menjadi menteri lagi, Pak Mensos. Ini sahabat saya juga, dulu programnya idola zaman Pak Harto, keluarga berencana. Pak Wihaji mantan bupati terus jadi menteri, saya jadi bupati nggak kesampean jadi menteri. Terima kasih. Kemudian salah satu deputi dari Kementerian Lingkungan Hidup bidang persampahan. Kemudian juga Pak Menteri Kesehatan lagi di jalan, wusnya jam 9. Dan hari ini para bupatinya lengkap. Saya dari ujung sebelah kiri, Wakil Bupati Kerawang. Ya Mas. Ya. Saya orang Karawang, bukan orang Madura ataupun orang Kudus. Ya, tepuk tangan ya. Wakil Wali Kota Bekasi. Dari wajahnya kelihatan glowing, mantan playboy kalau itu. Wakil Bupati Majalengka ya. Masih muda tapi sudah tidak punya harapan karena sudah punya istri. Kemudian Pak Menteri Kesehatan ya, tepuk tangan. Ya, terima kasih Mas, ternyata tepat waktu. Ini baru kegiatan pemerintah jam 10 pas, jam 10 mulai. Kemudian Pak Wali Kota Banjar. Kalau dari wajahnya ini mengingatkan pada tokoh NU, Haji Said Agil Siraj itu wajahnya. Ini Wali Kota Depok yang baru membebaskan hutang pajak PBB. Jadi di Depok itu hutang yang masa lalu biarkan berlalu, kan dia punya mantan jadi jangan diingat-ingat lagi. Tetapi kemudian itu dilunaskan dan yang PBB-nya di bawah 200 juta digratiskan. Tepuk tangan buat Wali Kota Depok, dan nanti nyusul bupati lain sambil ngitung anggarannya. Kemudian ini selalu musibah saja, teren-teren. Bupati Sukabumi. Ya nih, bupati musibah ini. Ya gempa, ya longsor, ya banjir. Tapi kelihatan bupatinya itu peringatan bagi bupati, jangan coba-coba nambah istri. Kesopan ke aing itu boga. Kemudian ini kalau ini gagah kemarin cerita apa namanya mahkota binokasi terus. Bupati Bogor. Pokoknya ulah lalawora ke orang Bogor. Kemudian ini ganteng kelihatan, tapi takut sama istrinya luar biasa. Bupati Cianjur. Bupati yang daerah yang paling aneh, daerahnya ketinggiannya 400 berapa? 400. 350 di atas permukaan laut tapi banjir. Itulah Jawa Barat hari ini. Ya, terus kemudian nah ini kelihatan nih tokoh budaya dari Cirebon. Bupati Cirebon. Saya termasuk lagi dimarahin sama orang Cirebon karena Cirebon Timur jalannya goreng katanya gitu. Ya nanti kita selesaikan bersama Pak. Nah kalau ini ganteng Pak, tapi sama istrinya takut. Bupati Bandung Barat. Kalau ini nggak begitu ganteng tapi lebih takut ke istrinya. Bupati Kabupaten Bandung. Betul Pak, Bapak takut sama istri? Kalau saya tidak takut karena tidak punya istri. Ini Pak Wakajati. Nah, Pak Wakajati, terima kasih. Keprokna sing tarik yang dipanggil sih ya.
Nah, ini playboy, ketua DPRD, udah kelihatan kan? Kemudian, nah, tepuknya harus keras, kalau enggak ditangkap. Wakapolda, orang Indramayu. Nah, nanti kalau punya, nanti ada program anak nakal, ambil serahin. Nanti suami nakal, serahin. Ini Pak Kasdam gitu. Nah, ini artis, ini titisan Nyi Ratu Kidul, tapi tinggi badannya kurang 10 cm. Bupati Pangandaran. Gelista. Goreng majikan batur. Kemudian, nah ini lagi wanian, Subang, Bubuhan, aing deket imah, nah jadi wanian, salah borangan. Bupati Subang. 26 tahun. 26 ya Pak? 28. Jangan nambah istri. Tidak boleh. Harus setia pada istrinya. Kamu bermain dengan wanita lain, urusannya panjang dengan saya. Tepuk tangan ya. Nah, kalau ini boleh dipilih siapa yang mau jadi menantunya. Bupati Indramayu. Ganteng tapi tidak playboy. Nah, kalau ia mah playboy, Bupati Bekasi. Si Raja bongkar. Dia yang bongkar, saya yang bayar. Nah, kalau ini Kiai, Bupati Garut. Kiai. Nah, kemudian, coba lutik, coba goreng penek. Bupati Purwakarta. Tapi kalau urusan nyali, mengalahkan yang tampan. Yang tampan punya satu, dia 197. Ini pengusaha wali kota Sukabumi. Nah, ini tentara yang tidak pernah pensiun, wali kota Cimahi. Dan ini tidak pernah mengajukan bantuan ke saya karena daerahnya sudah cukup. Namanya Cimahi. Yang akan mengajukan Cisaat ke saya. Cisaat. Nah, ini wakil Bupati Kuningan. Beres. Oke. Nah, ini mah artis. Sama, ini lebih takut pada istri dibanding yang lain. Wakil wali kota Tasik. Bapak betul takut sama istri? Nah, ini yang terakhir, wakil wali kota Cirebon. Ulangan ya. Keprok, berudah. Ame bantuan desa naik. Hadir juga ya para anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Mangga berdiri Pak, para anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, tepuk tangan semuanya. Nanti kalau ngajuin aspirasi, datang berbondong-bondong ke rumahnya, bawa proposal. Insya Allah sebagian dikabulkan, sebagian enggak. Bapak dan Ibu semuanya, kita ini di Jawa Barat ini, kenapa saya undang para menteri ke Jabar dan lengkap? Karena nyelesain Jabar itu nyelesain Indonesia. Penduduknya hampir 50 juta. Kemiskinan di Jabar selesai, kemiskinan Indonesia selesai. Keluarga berencana di Jabar selesai, keluarga berencana di Indonesia selesai. Kemudian angka kematian ibu dan anak selesai, menurun, bahkan zero, maka Indonesia selesai. Stunting di Jabar selesai, Indonesia selesai. Sampah di Jabar selesai, Indonesia selesai. Jadi kalau mau menyelesaikan Indonesia, mulailah dengan membangun Jawa Barat istimewa. Nah, Pak Menteri, saya 15 menit. Saya menggunakan logika berpikir bahwa kalau rakyat kita terus-terusan didorong pendapatannya, tetapi tidak berpikir pengeluarannya, sampai tuntas tidak akan selesai. Ini hadir para ketua PKK seprovinsi Jawa Barat, tepuk tangan semuanya. Ya kan? Ya, ketua PKK Provinsi Jawa Baratnya nunggu 3 tahun lagi. Masih belum lungsur dari kahyangannya. Ya. Aman, saya bingung Pak. Saya udah ngomong sama seluruh rakyat Jawa Barat. Kalau janji politik pasti saya tepati, tapi janji menikahi belum tentu saya tepati. Nah, kemudian para kepala dinas, coba saya pengen tahu berdiri para kepala dinas seprovinsi Jawa Barat yang membidangi bidang keluarga berencana, kemudian penanganan ibu dan anak, lingkungan hidup. Tepuk tangan semuanya.
Kabupaten kotanya mana? Berdiri kepala dinasnya. Kesehatan. Nangtung, tepuk tangan. Camat, nangtung camat. Wow. Kades jeung lurah nangtung. Mana kadesnya? Mana lurahnya? Nah, silakan duduk kembali. Apa sih hari ini yang digunakan logika berpikirnya adalah logika menekan biaya yang dikeluarkan oleh warga. Salah satu strategi yang dilakukan adalah ketika dana pendidikan tinggi, bos dibayarkan, ada bos provinsi, maka orang tua tidak boleh ada lagi pengeluaran. Untuk apa? Untuk menekan angka kemiskinan. Apa yang tidak boleh? Tidak boleh lagi ada wisuda dari mulai TK sampai SMA. Karena itu pembiayaan. Tidak boleh lagi ada studi tour yang di dalamnya piknik. Yang menarik kemarin kepala SMK swasta di Bekasi ditegur oleh kepala dinas pendidikannya karena bikin piknik ke Bali. Dia berargumentasi begini, kami tidak melaksanakan studi tour di Bali. 5,4 juta itu bukan buat studi tour, tapi buat perpisahan, Iroh. Bagi saya mau studi tour, mau studi banding, mau apapun, yang penting anak keluar dari daerahnya mengeluarkan biaya, mungut ke orang tuanya tidak boleh. Saya paparin, dari mana orang tua memperoleh uang untuk outing kelas anaknya, untuk jaket anaknya, untuk cicing gelas ya aing ngomong. Kemudian untuk biaya studi tour anaknya pinjem di koperasi simpan pinjam, pinjem di pinjol, pinjem di bank emok, pinjem di bank keliling, pinjem di NBK, pinjem di bank Pancasila. Itu ada grupnya Pak tiap desa Pak. Jadi kalau dulu ada grup komunitas ibu-ibu ke sawah, ke kebon, hari ini komunitas ibu-ibu pengelola dana rentenir per RT 15 orang perkumpulannya. Mereka tiap hari berkumpul. Kemudian nanti mereka disumpah kalau pinjam, aku berjanji. Kemudian bagaimana mereka menutupi bank emok? Maka pinjam bank keliling. Bagaimana menutupi bank keliling? Pinjam bank NBK. Bagaimana menutupi ini lagi? Pinjam ini. Jadi satu orang memiliki pinjaman di 7 sumber pembiayaan renten. Saya kemarin dikejar-kejar oleh seorang bapak yang menangis. Rumahnya mau disita. Anaknya waktu itu pergi studi tour, mengeluarkan 5 juta, pinjam ke koperasi Eksis. Dan hari ini berubah menjadi 45 juta, tidak sanggup bayar, rumahnya mau disita. Di Tasikmalaya ada seorang ibu tidak bisa masak karena LPG-nya 3 kilogramnya disita. Ini harus diselesaikan. Tetapi dari sisi mentality, buruk mentalitas rakyat kita, kalau dikasih pinjaman lewat BUMDes, dana bergulir tidak bayar. Iya. Kan ini harus ada. Menurut saya sudah, jangan berpikir mereka dapat sumber dari mana. Sudah Pak Wakapolda, ke depan mereka itu kategorinya sebagai bank ilegal. Mereka meminjamkan uang, bunganya 10%, tidak bayar pajak, mempercepat orang untuk kaya. Menurut saya bubarkan, dan itu anggap pelanggaran pidana. Gak ada jalan lain. Jangan berpikir lagi rakyat nanti sumbernya di mana. Rakyat kita ini bisa hidup Pak, tapi kalau ada peluang minjem. Jangan dikasih kesempatan. Kenapa? Rata-rata untuk hal yang tidak produktif. Ini. Nah, ini harus selesai. Dalam tahun ini harus selesai. Yang kedua, darurat sampah. Sampah plastik menggunung di sungai. Sampah plastik menggunung di sawah, sampah plastik menggunung di tepi-tepi jalan. Darurat sampah, hujan deras, kemudian terjadi penyumbatan, banjir.
Hari ini salah satu pasar di kota Bandung sampahnya 600 ton. Uang sampahnya dipungut, tapi sampahnya tidak diangkut. Dan saya targetkan 2 hari ini harus selesai. Tetapi di balik itu teman-teman dari Kementerian Lingkungan Hidup, tempat pembuangan sampahnya belum memenuhi syarat, disegel oleh KLHK, jadi tersangka kepala dinasnya, tapi nggak selesai masalahnya. Mijena reka mana? Tempat sampahnya ditutup, kepala dinasnya jadi tersangka, tapi tetap buangnya harus tetap ada. Harus kemana? Akhirnya Jakarta Fluid buang sampah ke sungai yang ada di Bekasi. Kota Bandung kebingungan buat sampah. Ini harus tuntas, nggak boleh lagi nggak tuntas, nggak boleh lagi saling menyalahkan, nggak boleh lagi saling menceritakan. Harus ada solusi, harus ada eksekusi. Jangan pakai lama, harus hari ini, nggak ada kesempatan besok. Ini Pak, ini harus selesai Pak. Sehingga harapan saya dengan pertemuan ini nanti Menteri Sosial itu bisa menggerakkan para pendamping PKH. Mereka mengedukasi warganya. Bagaimana caranya nanti para penerima dana PKH dan bantuan Kemensos yang sangat besar itu menjadi orang yang produktif. Mereka mau nyapu di lingkungannya. Mereka mau ngelola sampah di tiap RT, di tiap RW. Kita bangun sistemnya organik anorganik. Kita bangun pemilahan sampah. Yang plastiknya kita kirim ke industri jadi biji plastik. Kita gerakan yang penerima bantuan sosial jangan berubah menjadi orang yang pemalas karena tiap bulan dapat jatah dan bantuan. Nah, kemudian saya ingin ada keterlibatan RT RW, kepala desa, para pendampingnya. Kalau mereka malas padahal usia produktif, menurut saya wajar kalau dievaluasi bantuannya karena dia malas. Nah, kemudian di ketahanan pangan, ini yang terjadi di desa. Orang-orang malas jadi tukang tandur, malas jadi tukang ngaramet, malas jadi tukang drep. Kenapa? Baturge menang 20 kilo tegudu tanur. Baturge dapat 20 kilo, 10 kilo tegudu ngarambet, malah jadi males. Justru menurut saya, orang yang terima bantuan sosial usianya produktif harus didorong ke sawah, nanam jagung, nanam padi, nanam cengek, nanam cabai. Kalau hari ini harga cabai diperbincangkan, saya ingin para pendamping PKH nanti, orang-orang para penerima PKH kasih bibit, suruh nanam cabai, suruh nanam jagung, suruh menjadi orang produktif, dapat bantuan, jangan tumbuh kelas baru yang menjadi pemalas hanya mengandalkan bantuan. Menurut saya ini setuju. Terus kemudian seluruh bantuan-bantuan ini harus terintegrasi. Bapak Menteri, saya menemukan orang miskin itu rata-rata anaknya banyak. Orang kaya pengen punya anak, datang ke dokter ini, konsultasi, bikin bayi tabung, habis 2 miliar. Terjadi wae, no miskin mah. Jadi saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak Pak, punya 16 anak Pak. Saya di Majalengka bertemu dengan anak-anak yang jualan kue di alun-alun. Itu pinter semuanya. Saya biasa, dari mana rumahnya, siapa orang tuanya. Akhirnya saya bertemulah dengan orang tuanya yang lagi dikontrakan. Bapaknya ada di rumah, anaknya jualan kue. Ternyata sudah punya 10. Dan ternyata ibunya lagi hamil lagi yang ke-11. Nah, ini harus diselesaikan Pak. Bagaimana? Nanti ke depan Pak Menteri, ada 150.000 penerima jaringan listrik baru dari Pemprov. Tapi syaratnya boleh dipasang listrik tapi harus KB dulu. Anak-anaknya nanti ada yang beasiswa, boleh anaknya beasiswa tapi ibunya KB dulu. Kemudian nanti mudah-mudahan para penerima bantuan sosial yang menerimanya misalnya masih usia produktif, boleh menerima bantuan sosial tapi harus KB dulu. Nanti ada bantuan ruti laut terintegrasi provinsi dengan kabupaten kota, boleh menerima bantuan rumah tapi KB dulu. Saya selalu menuntut orang yang saya bantu KB. Nah, seluruh ini harus terintegrasi, tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Sehingga pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini memelopori sebuah pertemuan terintegrasi, dan nanti akan terintegrasi terhadap kebijakan provinsi. Desa yang aktif
ngurus sampah, maka bantuannya cair. Desa yang sampahnya tidak diurus, kepala desa anak kawin wae tetulus bantuan anak. Serius. Terus kemudian apalagi? Keluarga berencana bagian dari item ini Pak Mendes, bahwa nanti saya kerjasama dengan Pak Mendes, desa yang memenuhi syarat sebagai desa yang istimewa, dia berhasil dalam KB, berhasil dalam pelayanan pendidikan rakyat, berhasil dalam penanganan kesehatan warga, tidak ada angka kematian ibu dan anak, tidak ada stunting, kemudian pengelolaan sampahnya baik, maka kami akan memberikan hadiah stimulus pembangunan senilai 10 miliar rupiah. Stimulus pembangunan 10 miliar. Dan lombanya Pak Mendes akan dimulai dari desa, dari kecamatan. Juara kecamatan mendapat stimulus 200 juta. Juara kabupaten akan mendapat stimulus, desa dan kelurahan ya, termasuk kelurahan, akan mendapat stimulus 1 miliar. Juara provinsi akan mendapat stimulus 10 miliar. Dan nanti akan kami umumkan desa yang paling sukses dan desa yang paling gagal. Nanti akan kami umumkan secara terbuka. Ini adalah bagian dari memacu. Terakhir, apa yang hilang dari kepala desa hari ini dan lurah? Sifat kultural. Apa itu kultural? Kepekaan terhadap lingkungan. Turunnya dana desa ada positif, ada negatif. Positifnya pembangunan meningkat, keuangan di desa meningkat. Negatifnya kepala desa sibuk dengan administrasi. Kepala desa lebih stres menghadapi inspektorat. Kepala desa lebih stres menghadapi pemeriksaan dibanding dengan lebih stres menghadapi rakyatnya yang tidak ber-KB, lebih stres menghadapi rakyatnya yang stunting, lebih stres menghadapi sampah di kampungnya. Hari ini kepala desa tidak secara umum, banyak yang baik, tidak peka terhadap lingkungan. Sampah di depan rumah dia tidak peka lagi, jalan tidak peka lagi, jukut segini tidak peka lagi. Semua terfokus pada apa? Kapan dana desa cair, kapan siltap cair, bagaimana SPJ-nya, muter kepalanya di situ saja. Aspek kepemimpinan kultural kepala desa yang melekat dalam sistem desa yang berbasis kebudayaan hari ini punah dalam pedesaan ini. Dan akhirnya banyak kepala desa yang tidak berwibawa di depan rakyat. Untuk itu ke depan harus ada mekanisme sederhana. Untuk satu, aspek administrasi. Yang kedua, kepekaan kepala desa terhadap lingkungan. Yang terakhir, setiap desa kebutuhannya berbeda. Ada yang desa jalannya sudah bagus, tetapi pengelolaan air bersihnya belum ada. Ada desa yang kantor desanya bagus, tetapi pengelolaan sampahnya belum ada. Ada desa yang bagus, tetapi jalan lingkungannya buruk. Saya pikir kita harus mulai punya data desa. Saya ingin sebagai usulan ke Pak Menteri, bantuan desa disesuaikan dengan kebutuhan di desa itu. Ada datanya. Kalau desa ini jalan lingkungan, maka bantuan desanya fokus ke jalan lingkungan. Tapi saya nitip, jalan lingkungan harus kalau mau pakai cor-cor pabrikan. Kenapa? Ketika pakai cor yang dibuat di desa, 1 tahun copot lagi. Tahun berikutnya itu lagi. Tahun berikutnya itu lagi. Teangges-angges. Saya ingin desa ini ngebangunnya per blok. 1 RW bangun dulu tuntas, jalannya beton, hotmiknya 7 cm, semuanya bagus. Pindah setelah itu RW ini. Hari ini duitnya dibagi-bagi Pak. Bagi per RT 25 ewang, 15 ewang, kemudian balur kehujanan coplok deui. Bener kan? Balur kehujanan coplok deui. Dan yang menurut saya yang paling macet dan paling leungit duitnya adalah dana bergulir yang dipakai BUMDes, usaha taruhan aing dah. Duitnya pakai piara ayamna ku elu, pakai piara domba na paeh, pakai piara laukna mabok. Dan kepala desa juga banyak yang bingung masalah ketahanan pangan Pak, bingung Pak. Ini harus mulai terarah. Bahkan loba kepala desa balong batur dipoto jadi SPJ.
ngorok siap siap deh. Ada program ketahanan pangan, begitu pemeriksa datang, domba batur dipoto di aku. Nah ini program ketahanan pangan, domba si iroh di aku. Ada yang begitu, jujur tak ya tak? Iya. Nah ini akibatnya, karena kepala desanya salah dalam memis, datanglah orang yang mengaku sebagai pengawas. Apakah itu dari LSM, apakah dari ormas, apakah ngaku dari wartawan, mungkin sieun, makin takut. Karena makin takut, tiap datang 200, 200, 200. Akhirnya yang ini hilang, yang ini habis. Sieun deui dipanggil ku serse, kieu stres. Ini harus segera disudahi, Pak. Masyarakat perlu pemimpin yang ngurus, bukan pemimpin depresi, Pak. Masyarakat perlu pemimpin yang mengayomi lingkungannya, bukan pemimpin yang stres terus-terusan. Karena kepala desa stres, maka kecamatan akan stres, kabupaten akan stres. Saya tidak mau provinsi Jawa Barat menjadi provinsi stres. Ini rubah, Pak. Dan kita jujur-jujuran dengan satu harapan, saya minta kepala desa, karena saya dekat dengan seluruh kepala desa, yang lalu biarkan berlalu. Kalakuan rubah heula geus, jangan diulangi lagi. Tapi sekarang ke depan, tolong robah diri Anda, perbaiki. Kita ingin memimpin dengan baik, kita ingin Jawa Barat istimewa. Itu karena saya memimpin menghindari politisasi apapun. Saya akan bersikap objektif demi kepentingan rakyat Jawa Barat. Saya tidak akan bicara kepartaian, tidak akan bicara saya ke depan apa. Saya ingin desa teh ngah nenang, ngah hening, kelurahan teh ngeunah nyandang, ngeunah nyanding, tapi tong nyandung. Terus kemudian ada lagi Pak, kelurahan. Karena desa mendapat alokasi terus, kelurahan mengalami kesulitan. Kenapa? Tidak bisa terima hibah, tidak bisa terima dana bantuan. Sehingga saya akan merumuskan hari ini, dilombakan untuk desa dan kelurahan. Saya pun akan memikirkan bagaimana kelurahan-kelurahan bisa tumbuh dengan baik. Ini saya ucapkan terima kasih. Untuk itu, siap? Mana siapnya? Siap? Awas ya, balik digawe di dia Tegarawe si awas kuai. Siap? Siap desanya bersih? Siap bebas stunting? Siap bebas kemiskinan? Siap bebas kematian ibu dan anak? Siap tidak nyandung? Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.